Kompak sekali. Luhut Binsar Panjaitan hingga Muldoko menjawab tegas, yaitu Presiden Joko Widodo adalah panglima tertinggi untuk penanganan pandemi ini. Ini adalah gara-gara Megawati pada waktu pelatihan mitigasi bencana, gempa bumi dan tsunami yang digelar PDI Perjuangan secara daring, yaitu Megawati menyinggung peran pemimpin negara untuk turun memimpin langsung dan mengkomandoi penanganan bencana. Ya, pada saat ini adalah pandemi ini sekarang di Indonesia. Dan setelah Megawati mengkritik hal tersebut, Presiden Jokowi lah yang harus menangani segala bentuk bencana di Indonesia. Secara kebetulan, Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, jika komando yang tertinggi adalah Presiden Joko Widodo, dia adalah panglimanya. Dan juga Muldoko menyebut, tidak usah diragukan lagi kalau Presiden Joko Widodo adalah panglima tertinggi untuk penanganan pandemi ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Luhut hingga Muldoko jawab tegas Megawati, Presiden Jokowi adalah panglimanya. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku sering bercerita dengan Presiden Jokowi mengenai penanganan bencana di Indonesia. Hal itu diungkapkan Megawati dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami Baguna DPP PDI Perjuangan yang digelar secara daring dan ditayangkan di YouTube PDI Perjuangan pada Rabu 4 Agustus 2021. Dalam pernyataannya, Megawati pernah meminta Jokowi untuk memimpin langsung komando penanganan bencana di Indonesia. Menurut Megawati, sebagai seorang kepala negara, penanganan bencana adalah masalah yang luar biasa. Jokowi harus turun tangan sebagai pemegang komando. Saya bilang pada Pak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara, Presiden Republik Indonesia yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah extraordinary, luar biasa, kata Megawati. Dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube PDI Perjuangan pada Kamis 5 Agustus 2021. Megawati mengatakan, masih banyak elit dan pemimpin di Indonesia yang kurang peduli terhadap penanganan bencana. Terlebih, kerap terjadi kebingungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan penanganan bencana akibat tidak jelasnya pemimpin yang memegang komando. Presiden kelima RI itu mengatakan, seharusnya semakin banyak elit atau pemimpin di Indonesia yang berbicara mengenai pentingnya kesiapan menghadapi bencana. Dia mengaku kerap merasa sendiri seperti seorang konsultan yang diminta menjadi pembicara mengenai penanganan bencana. Lah, saya kan cuma seorang sendiri, Pak. Lama-lama kok saya kayak jadi konsultan, ya, ucap Megawati. Lebih lanjut, Megawati mengingatkan Jokowi untuk memperhatikan potensi bencana agar penanganannya disiapkan jauh-jauh hari. Menurut Megawati, cara agar Indonesia siap menghadapi bencana adalah dengan menerapkan new normal atau kenormalan baru. Saya bicara ke Bapak Presiden, kalau Bapak ngomong new normal akibat pandemi ini, kita akan masuk ke sebuah tatanan new normal. Antara lain apa? Ngikuti bencana-bencana ini, ungkapnya. Diketahui Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri meminta Presiden Joko Widodo turun langsung memimpin komando penanganan bencana. Dalam kesempatan yang berbeda, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, Presiden Jokowi merupakan panglima tertinggi dalam penanganan pandemi ini. Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami Baguna DPP PDIP yang disiarkan virtual pada Rabu 4 Agustus 2021. Megawati awalnya bertanya terkait siapa yang memegang komando saat status tanggap darurat. Jadi siapakah yang memegang komando? Nah, ini saya pernah tanya sama Pak Jokowi, siapakah kalau dalam keadaan yang saya sebut tanggap darurat, bukan tanggap normal? Siapakah yang memberikan komando? Saya tidak tahu apakah dari bupatikah atau gubernurkah. Langsung black begitu, kata Megawati. Megawati mengatakan seharusnya Presiden Jokowi memegang komando langsung saat bencana melanda. Sebab, kata Megawati, hal itu merupakan persoalan luar biasa.
Ya saya bilang pada Pak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara, Presiden Republik Indonesia yang harus langsung. Karena ini persoalannya extraordinary. Megawati juga menyinggung pemegang komando penanganan pandemi ini. Megawati melihat saat ini Satgas dibantu TNI, Polri, dan BIN. Saya juga ini mulai pengen ngomong sama Pak Jokowi. Iki piye toh Pak? Saya sendiri tahu siapakah yang harus pegang komando seperti sekarang kan? Satgas pandemi. Ada satgasnya. Seharusnya ini kan yang dek begitu. Dibantu sama TNI, polisi. Saya lihat loh ini sama BIN. Itu gotong royong kita, ujar Megawati. Beberapa hari berselang, Menko Luhut Binsar Panjaitan berbicara mengenai Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi. Luhut menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Dengan struktur penanganan pandemi ini, menurut hemat saya sudah sangat baik. Karena Presiden menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando wilayah atau komando lapangan, seperti organisasi di militer juga, kata Luhut dalam konferensi pers pengumuman perpanjangan PPKM pada Senin 9 Agustus. Luhut menjelaskan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi. Penanganan di luar Jawa Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa Bali, karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi ini di Indonesia, ujar Luhut. Juga Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Muldoko memberikan jawaban atas pertanyaan siapa Panglima Perang melawan pandemi ini yang diutarakan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Saya selalu katakan, Panglima tertinggi di dalam penanganan pandemi ini adalah Presiden. Tidak perlu lagi didiskusikan, tegas Muldoko beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual pada Rabu 4 Agustus 2021 yang lalu, Megawati menanyakan, ihwal siapa Panglima Perang melawan pandemi ini? Pasalnya, sebut Mega, saat ini ada beberapa tim yang dibentuk dalam penanganan pandemi ini. Muldoko mengakui, dalam penanganan pandemi ini itu memang ada beberapa tim yang dibentuk, seperti tim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan. Lalu ada Komite Penanganan Pandemi ini dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN yang diketuai Airlangga Hartarto. Namun semua hanya pelaksana, panglimanya tetap Jokowi. Pak Luhut, Pak Airlangga, semuanya mendapat instruksi sangat clear di rapat kabinet oleh Presiden, sambungnya. Oleh sebab itu, mantan Panglima TNI ini meminta semua pihak tidak meragukan kepemimpinan Jokowi dalam menghadapi pandemi ini. Muldoko juga meminta agar tidak ada lagi yang mempersoalkan masalah ini, apalagi pertanyaan soal itu yang sebenarnya sudah berulang kali dijawab. Ahli epidemiologi Griffith University Australia Diki Budiman menilai pernyataan yang menyebut Jokowi sebagai Panglima tertinggi dalam penanganan pandemi memang sudah seharusnya. Sebab posisi Presiden memang pemimpin tertinggi dalam penanganan atau pengambilan kebijakan apapun di suatu negara. Namun, untuk teknis di lapangan, Diki menyarankan Jokowi menyerahkan penanganan pandemi ini langsung kepada Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Tujuannya agar lebih terfokus dan sesuai fungsinya, tidak lagi lewat lembaga ad hoc atau kepada para menteri koordinator. Menurut Diki, penanganan pandemi dipimpin Menkes juga dilakukan sejumlah negara, termasuk beberapa negara ASEAN yang Menkes atau Dirjen langsung memimpin penanganan pandemi ini. Harus lembaga yang berbasis sistem, yakni sistem kesehatan, dalam hal ini Menteri Kesehatan, kata Diki. Ia menilai tidak masalah jika ada menteri senior di atas Menkes, seperti Menko, untuk mengkoordinir pertemuan atau rapat sebelum pembahasan dengan Presiden. Akan tetapi, yang punya sistem adalah Menkes. Nanti ketika kita menghadapi hal yang sama, kita sudah punya sistem itu, tidak membuat lagi sistem ini, lembaga itu, celaka kita, pungkasnya.